Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan setiap detik waktu berlalu bernilai ibadah, terutama di hari-hari Ramadan di mana ibadah pahalanya dilipat gandakan. Semoga ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-haytham rubbama yuballighani 'anil rajuli yaqa'u fiyya fa adhkuru istighna'i anhu wa yuhawwinu dhalika 'alayya. Wa qala Ayyub kasbun fihi syai'un ahabbu ilayya min su'alin nasi. Masih menguatkan tentang betapa pentingnya bekerja mencari nafkah. Imam Al-Ghazali di Ihya di bab Al-Kasbu ini menguatkan dengan beberapa tokoh-tokoh hebat ya. Kemarin saya sebut namanya tokoh otoritatif ya. Harusnya tokoh-tokoh yang begitu hebat, punya reputasi keilmuan yang tinggi, cukup untuk menghilangkan keyakinan palsu yang ada di benak pikiran kita. Qala al-Haytham, tentu ini ulama ya, meskipun kita jarang mendengar namanya. Berkatalah Imam al-Haytham, rubbama yuballighuni, kadang-kadang sampai kepada saya anir rajuli, dari seseorang, ada seseorang menyampaikan informasi sampai kepada saya, atau anir rajuli itu tentang seseorang gitu aja. Ada kabar masuk ke saya tentang seseorang, yaqa'u, ini artinya membicarakan kejelekan, memfitnah lah mudahnya. Yaqa'u memfitnah. Fiyya, kepada saya. Ada disampaikan itu ada orang itu suka memfitnah engkau ya Imam Al-Haytham. Fa azkuru mongko eling sapa ingsun, fa azkuru maka saya menjadi ingat istighna'i, bahwa saya itu tidak butuh, bahwa saya itu tidak butuh anhu darinya. Memang kadang-kadang kalau kita diomongin jelek orang lain, kita tersinggung, sakit hati. Kalian kalau diomongin jelek sakit hati apa enggak? Cemberut apa senyum? Wah, keren ini. Diomongin jelek terus senyum-senyum gitu. Luar biasa kalian ini. Mengalahkan Imam Al-Haytham. Imam Al-Haytham ya tetap saja namanya manusia ya. Sehebat apapun, sebersih apapun hati orang kan ada spontan, ada rasa gitu. Tetapi segera rasa yang tidak enak di hatinya karena dikatakan ada orang ngomongin negatif, difitnah lah beliau ini, maka segera hilang. Ini penting karena kalau saya ini kan seorang terapis, menghilangkan rasa tidak nyaman baik fisik maupun mental. Ternyata ini ada terapinya. Apa terapi supaya kita nggak cepat sakit hati ketika diomongin orang lain, ketika kita bahkan difitnah negatif oleh orang lain? Fa'adhkuru maka saya ingat istighna'i, bahwa saya itu tidak butuh anhu kepada orang yang ngomongin jelek tadi. Jadi apa urusan saya dengan dia? Saya nggak butuh dia. Kalau kita bisa mengelola pikiran hati kita, perasaan kita bahwa kita itu menjadi pribadi yang independen, tidak bergantung. Beda kalau yang ngomongin negatif kita ini orang yang ada hubungan kita dan kita bergantung padanya. Kalian diomongin dosen, tadi dosen ngomongin kamu itu kalau nggak meningkatkan belajarnya nilaimu kamu masih C. Wow, kalian bingung gitu. Kenapa? Kamu bergantung pada dosenmu karena nggak bisa nilai jelek. Tapi kalau orang benar-benar tidak tergantung sama orang yang ngomongin negatif, harusnya tidak ada alasan kita sakit hati. Fa'adhkuru maka saya ingat istighna'i, tidak butuhnya saya anhu dari rajul,
Mau diomongin apa saja, ndak urusan. Orang dia itu nggak ngaruh. Orang dia itu nggak ngaruh terhadap diri saya, terhadap kehidupan saya, terhadap pendapatan saya. Fa yuhawinu mongko dadi ringan dalika, fa yuhawinu maka menjadi ringan dalika ingatan bahwa saya itu tidak butuh dia alayya terhadap diri saya. Ini terapi yang efektif, terbukti ampuh menghilangkan sakit hati. Syaratnya kita harus menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang apa? Mandiri itu benar-benar independen, independen secara pemikiran, independen secara finansial, gitu. Nah kalau kita bergantung, apalagi berkaitan dengan kehidupan atau keuangan, nah kita bisa nggak tidur malah. Kita bisa nggak tidur. Karena itu syarat supaya kita tidak mudah sakit hati, tidak ngaruh kalau diomongin negatif oleh orang lain, jadikan kita itu mandiri. Jadi ikuti pola yang terbukti sukses dilakukan oleh Imam Al-Haisam. Siapapun yang ngomongin jelek, negatif, memfitnah diri kita, segera jangan dimasukkan ke hati, segera dikelola pikirannya. Saya ndak butuh dia, ya kan? Saya nggak butuh dia. Istighnai anhu, apa urusannya? Biar dia yang berkomentar, saya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Apalagi santri mawadah sudah kita kasih rahasia supaya kita itu fokus, berhenti menjadi komentator. Berhenti jadi apa? Tapi teruslah menjadi aktor. Menjadi apa? Itu. Komentator sudah ada yang bayar, gitu. Kecuali kalau komentator profesional, baru dibayar itu. Kalau komentator amatiran itu ngomentari status gitu, kita melakukan apa saja dikomentari, terus biarkan, tinggalkan gitu. Karena dia juga memang nggak ada yang dilakukan kecuali mengomentari orang. Nah, supaya kita tidak terlalu sakit hati, terpengaruh sehingga kita menjadi tidak enak hati, maka ini yang dilakukan oleh Imam Al-Haisam. Rubbama yuballighuni anir rajuli yaqa'u fiya, ada orang memfitnah, kita kan terganggu tuh, stabilitas diri kita menjadi tidak stabil lagi. Maka fa'adzkuru, aku langsung ingat, istighnai anhu, saya ndak butuh dia. Kalau kalian segera ingat gitu, apa urusannya dengan saya nggak butuh dia, saya tidak bergantung dia. Terserah dia mau ngomongin apa saja, yang penting kita pastikan apa yang kita lakukan itu benar, ya. Seperti yang saya sampaikan tiap hari, pokoknya pastikan yang kita lakukan ini halal dan legal. Halal dan hal itu secara agama nggak menyalahi aturan agama, legal itu nggak menyalahi aturan negara, maka teruslah membuat karya-karya terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini hilangkan penyakit hati, jangan simpan ingatan terhadap kata orang yang menyakiti hati kita. Sekaligus ini membuktikan seberapa sering kita sakit hati, seberapa sering kita tersinggung. Berarti kalau dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit sakit hati, karena kita itu tergantung pada lingkungan. Komunitas kita itu mengaruhi diri kita. Orang ngomongin kita langsung kita nggak bisa bahagia, kita sakit hati, kita menderita, sengsara kalau kita diomongin orang. Karena kehidupanmu bergantung komunitasmu. Ya, segera tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tidak berpengaruh apapun yang dikatakan orang kepada kita, itu kita enjoy saja lah. Ya, hidup yang santuy, ya. Nggak usah terlalu tegang, karena kita udah dilahirkan dalam keadaan tegang, hidup yang rileks, bahagia. Imam Syafi'i pernah punya tip lagi yang lebih dahsyat. Kalau Imam Al-Haisam kan pokoknya ingat, kalau aku nggak butuh dia, itu meringankan beban psikologi saya, nggak sakit hati. Kalau Imam Syafi'i itu dilapori orang, wah Imam, itu orang sana ngomongin katanya Imam itu begini, semua informasi yang disampaikan ke Imam Syafi'i itu negatif semua. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti dia tidak akan merepotkan saya lagi. Orang yang ngomongin negatif tidak akan merepotkan saya lagi. Paham kalian? Sebab orang kalau sudah ngomongin negatif, dia tidak mungkin terus lain hari datang pinjam uang. Betul nggak?
Lah kan dia malu. Oh, kemarin ngomongin negatif, masa datang-datang pinjam uang. Lah Imam Syafi'i seneng kalau dia ngomongin negatif. Saya terhindar dari dia tidak akan datang lagi merepotkan saya. Tidak mungkin orang negatif ngomongin negatif kita kemudian tiba-tiba datang pinjam uang gitu. Jadi rileks saja menghadapi informasi berkaitan dengan orang yang ngomongin negatif, apalagi kalau itu tidak benar-benar terbukti gitu. Ini kan yuballighuni anir rajuli, tidak datang langsung, tidak dengar langsung orang ngomelin. Dan sebagian besar orang memang ngomong itu di belakang ya. Orang ngomong di belakang, di depan senyum-senyum, di belakang ngomongin gitu. Kayaknya paling banyak model begitu ini orang Jawa nih ya. Orang Jawa. Karena itu yang lahir dan besar sampai hari ini di Jawa, ada baiknya kali waktu keluar Jawa, keluar negeri supaya ngerti banyak budaya di luar yang ada yang positif, dan beberapa budaya kita juga perlu kita rekonstruksi. Orang Jawa itu kan selalu senyum ya. Pakaian resminya orang Jawa apa? Pakai belangkon, pakai baju adat, di belakangnya ada keris. Ngeri toh. Di depan bahasanya halus, nggih wis maupun tito ingkang kaito hadi dosa tok. Lembut, halus sampai kalian tidak paham. Bahasa sang sekirta. Bahasa Jawa Kawi. Tetapi ternyata di belakang punggungnya tersimpan senjata tajam dan mematikan. Apa namanya? Ya, ambil yang baik dari budaya kita, tapi jangan suka menyimpan dendam, sakit hati itu. Selalu terus senyum di belakang ngomongin negatif ya. Gak apa, nanti akan segera hilang kalau kalian suka jalan-jalan keluar Jawa, jalan-jalan keluar negeri. Waqala Ayyub, waqala dan berkata Ayyub, nama orang. Tidak disebutkan biografinya dan kita tidak punya kesempatan untuk mencari. Ini Ayyub siapa? Apakah Nabi Ayub, Bapak Abu Ayub gitu. Tapi perlu kita pastikan semua nama yang ditulis oleh Imam Wahid tentu orang-orang besar, orang-orang hebat, otoritas di dalam tema yang dia sampaikan. Karena itu layak dikutip. Berarti kalian kalau menulis karya ilmiah itu yang dikutip kan harus yang otoritas, punya kepakaran di bidangnya. Faqala Ayub, dan berkata Ayub, Imam Ayub, kita baca Imam Ayub aja lah ya. Kasbun fihi syai'un ahabbu ilayya min su'alin nasi. Kasbun satu pekerjaan. Kasbun utawi siji kerjaan fihi kang iku ana ing jerone kasep syai'un apa suwiji-wiji. Satu pekerjaan yang mengandung sesuatu. Suatu apa? Suatu yang menghasilkan. Jadi ditulis nakira, penting bagi kita semua jenis profesi, semua jenis pekerjaan itu positif. Tidak boleh kita melihat ini enggak baik, ya, ini lebih berat. Tak. Karena dari nabi-nabi Allah, para rasul juga jenis pekerjaannya beda-beda. Ada yang petani, berarti petani baik, ngikuti teladan Nabi Adam alaihis. Jadi peternak, ternak baik gitu. Kayak Nabi Ibrahim. Yang penting sungguh-sungguh kalau bertanilah yang sukses gitu. Sedunia raya milik Nabi Adam. Wah. Kalau mau beternak, ternak yang sukses. Ratusan ribuan ternak. Jangan sampai ternak satu merepotkan hari-hari kita. Tukang kayu ada enggak? Ada. Nabi Zakaria tukang kayu. Jadi kalau ada saudara, tetangga atau orang tua kita punya profesi tukang kayu, wah keren bapak ini, persis Nabi Zakaria, gitu harusnya. Enggak boleh melihat satu jenis profesi dari kacamata negatif. Ada profesi dari Jepara, ahli ngukir. Itu meneruskan tradisi Nabi Zakaria. Lanjutkan ya. Buat yang bagus itu properti gitu. Pedagang tentu saja Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasbun, apapun pekerjaannya fihi yang ada di dalamnya syai'un sesuatu, yang penting sesuatu itu menghasilkan. Ahabu, lebih aku cintai, lebih aku senangi, ilayya kepadaku, lebih aku cintai ilayya
marang ingsun min su'alin nasi dibanding meminta-minta kepada manusia. Padahal sudah disampaikan tempo hari, meminta itu lebih mudah, lebih ringan, tidak berkeringat karena hanya gini, minta. Su'alinas itu gini. Tapi kalau bekerja harus bercucuran keringat. Itu membanting tulang. Tulangnya sampai dibanting-banting. Memeras keringatnya sampai bisa diperas. Tapi itu masih lebih baik, lebih aku cintai ketimbang minta-minta kepada manusia. Wajaat, dan telah datang rihun, apa angin, asifatun. Rihun asifatun itu hembusan angin yang keras gitu. Kaget. Nah ya, ini di tengah laut ceritanya, orang naik kapal, tiba-tiba datang badai, angin datang menghantam. Rihun asifatun fil bahri, di samudra, tengah laut naik kapal, terjang badai. Faqala maka takon, maka berkatalah ahlu safinati, penumpang kapal itu, li Ibrahim bin Adam, li Ibrahim bin Adham, kepada Ibrahim bin Adham. Kemarin udah muncul ya Ibrahim bin Adham ya. Kemarin suila Ibrahim an-tajir as-saduq. Kemarin Ibrahim bin Adham ditanya tentang pedagang yang jujur, dan kata beliau, lebih aku senangi, lebih aku cintai dibanding orang yang hanya beribadah saja. Nah sekarang setelah menulis tentang kaul atau pendapat-pendapat pemikiran Umar bin Khattab, kemudian ada Al-Haisam, kemudian ada Ayub, Imam Al-Ghazali merasa penting untuk menulis lagi tentang satu peristiwa yang dahsyat karena terjadi dalam kondisi yang genting, dan ini berkaitan dengan seorang wali besar namanya Ibrahim bin Adham. Waqala al-safinati, maka ketika badai datang, angin mengguncang, berkatalah penduduk ahlus safinah, dan penduduk ya, penumpang itu ya. Maka penumpang di kapal itu datang li Ibrahim bin Adham, kepada Ibrahim bin Adham rahimahullahu, semoga Allah merahmati Ibrahim bin Adham, amin. Wa kana lan ono sapa Ibrahim ma'hum iku sertane ahlus safinah fiha, ono ing safinah. Kebetulan Ibrahim bin Adham juga bersama mereka. Di mana? Di kapal. Karena beliau ini begitu meninggalkan kerajaannya, istana yang megah dan mewah, akhirnya dia memilih menjadi seorang salik, pejalan spiritual, sehingga tidak butuh bekal, tidak butuh makanan, pokoknya berjalan saja. Pertama yang dituju Mekah, bisa jadi perjalanannya melewati laut sehingga naik kapal. Maka orang-orang di kapal itu mendatangi Ibrahim bin Adham, dan mereka mengatakan, amma tara hadhihi syiddah, amma tara hadhihi syiddah, bagaimana pendapatmu wahai Ibrahim bin Adham berkaitan dengan bencana ini? Syiddah itu suatu yang dahsyat, berat, menyengsarakan, yaitu bencana di tengah samudra luas, naik kapal dan itu diombang-ambingkan oleh angin. Orang pada teriak-teriak semua, ada satu orang tenang aja, tidak ngaruh gitu. Dan ternyata Ibrahim bin Adham itu, maka orang kan heran-heran, yang lain teriak-teriak, nangis-nangis, ini satu santai, tidak ada ngaruh-ngaruhnya, kayak nggak terjadi sesuatu. Maka ditanya, amma tara hadhihi syiddah, bagaimana menurutmu dengan bencana ini? Waqala, maka menjawablah Ibrahim bin Adham, ma hadhihi syiddah. Ditanya, tapi jawabannya itu aneh. Ma hadhihi syiddah, bencana apa? Oh gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Ma hadhihi syiddah, bencana apa? Wa innama syiddatu al-hajatu ilan nas, bencana itu kalau kau punya kebutuhan kepada orang lain. Jadi dia dalam kondisi terguncang badai di atas kapal di tengah laut, tidak merasa terancam dengan bencana. Mahadisida, bencana apa? Innama syiddatu, bencana itu hanya al-hajatu ilan nas,
Kalau hidup kita ini bergantung pada manusia, tidak bisa hidup kalau tidak ada bantuan orang. Itulah bencana terbesar. Itulah bencana terbesar. Maka di sini kita menjadi paham bahwa Ibrahim bin Adham ini benar-benar seorang kekasih Tuhan, seorang wali. Wali itu salah satu tandanya adalah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini wali apa tidak? Daripada menilai orang lain kan kita nilai diri kita sendiri. Kalau nilai orang lain cukup sekilas saja. Kalau orang sering dihinggapi rasa takut, sehebat apapun ilmunya, sesakti apapun dia nggak wali. Wali nggak punya rasa takut. Wali nggak punya rasa khawatir. Ala inna auliya Allah, ingatlah bahwa kekasih-kasih Allah la khaufun, ndak pernah takut, alaihim, menimpa mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah bersedih. Tidak pernah apa? Ini ada perbedaan antara kata khauf dengan hazan. Kan dua kondisi mental yang selalu ada dalam diri manusia, khauf, hazan. Wali terbebas dari dua kondisi psikologi ini. Mereka tidak khauf, tidak hazan. Apa bedanya khauf sama hazan? Khauf adalah ketakutan yang ada dalam hati, pikiran, perasaan manusia berkaitan dengan masa yang akan datang, yang belum terjadi. Takut. Ini gimana nih corona kalau nggak hilang-hilang? Kalau nanti kita nggak bisa silaturahmi di hari raya kan kita nggak dapat angpau. Ada rasa takut. Gimana nanti besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita dihinggapi pikiran-pikiran yang menghantui kita. Nanti gimana ujiannya, lulus apa enggak? Kalau sudah lulus, kalau sudah wisuda, kita bisa dapat pekerjaan enggak? Kalau sudah bekerja, ada yang mau kita nikahi apa enggak? Terus saja dihinggapi rasa takut. Hati-hati, itu namanya khauf. Namanya apa? Berkaitan dengan masa yang akan datang, namanya khauf. Sementara kalau hazan, walahum yahzanun. Hazan itu adalah sedih karena selalu mengingat, memorinya selalu ke masa yang telah lampau. Kemarin, minggu depan, ya, bulan lalu, tahun kemarin, ingatan waktu kalian masih kelas 1 SD, itu tersedih itu. Karena itu neuroscience, ahli psikologi bisa menyebut hazan itu agak susah diterapi kecuali dengan hipnoterapi. Terapi berbasis otak bawah sadar. Caranya dihipnotis, ya. Nanti kalau kalian punya keluhan boleh. Itu. Kalau laki-laki sama terapis laki-laki tidur. Tapi paling mudah kalau sini. Kadang-kadang gimana? Mau dihipnotis, baru ngaji aja udah tidur. Sekaligus ini buktikan bahwa ini saya terapis yang bersertifikasi. Buktinya apa? Tidak perlu dengarkan kata saya. Tidak perlu dengan musik alfa. Diajak ngaji kayak gini, suaranya udah tinggi intonasinya. Masih ada yang itu karena hebatnya kayaknya ahli hipnotis. Nah, kalau yang bermasalah, yang butuh diterapi perempuan, santri atau jamaah atau siapa saja yang punya masalah berkaitan dengan ingatan masa lalu, trauma atau fobia, jangan biarkan, jangan mau kita dijajah oleh pikiran-pikiran masa lalu. Itu harus dihilangkan, diterapi nanti sama Umi Khadijah. Jadi hazan adalah kesedihan karena mengingat peristiwa yang sudah lewat. Sudah ganti tahun, ingat saja betapa sedihnya diputus pacar. Terus nggak move on. Hati-hati, butuh terapi itu. Akhirnya dia trauma, fobia, ketemu perempuan lari. Kayaknya perlu diterapi yang gitu. Hazan, ingatan, kesedihan tentang yang telah lewat. Nah, wali itu ndak kena dua penyakit ini, ndak takut, ndak sedih. Hidupnya selalu dinikmati. Karena masa depan itu sesuatu yang misteri, belum tentu kita sampai besok. Masa lalu itu sudah menjadi memori, sejarah. Maka nikmatilah hari ini. Hari ini itu present, hadiah. Hadiah harus dinikmati dengan senang hati.
Maka orang yang bahagia adalah orang yang merasa hari ini di sini. Itu bukan kepikiran tentang masa depan yang menakutkan kita, khauf, bukan kesedihan terhadap masa lalu kita hazan. Wali terbebas dari dua kondisi psikologi. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Jadi tidak ada yang membuat kondisi kejiwaannya guncang. Selalu dalam kondisi apapun tenang, seimbang. Jiwanya selalu tenang, seimbang. Nah, jadikan jiwa kita begitu. Nah, kalau kita bisa mengolah hati, perasaan, pikiran kita, kayaknya ada tanda-tanda kalian akan jadi wali. Tapi kalau gagal jadi wali Allah, minimal nanti jadi wali murid. Kalau nggak jadi murid, namanya jadi wali kelas, ya. Maka terbukti Ibrahim bin Adham jelas wali besar ya, kondisi di atas kapal di tengah samudra, ada badai datang, angin mengguncang, dia santai saja. Wali, tidak takut. Ya. Jadi sekarang mudahlah bagi kita menilai wali itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, selalu hidupnya disyukuri. Maka apa kata Ibrahim bin Adham ketika ditanya, apa pendapatmu ini kita lagi ada bencana, maha disita, bencana apa gitu, karena dia tidak ada masalah. Masalah itu ada di pikiran, ada dalam diri kita. Luar diri kita itu faktor eksternal, tidak boleh mengganggu ketenangan jiwa kita. Inna masyiddatu, adapun yang disebut dengan bencana itu al-hajatu ilan nasib, kebutuhan terhadap orang lain. Hidup kita bergantung orang, itulah bencana. Semoga kita dihindarkan dari bencana ini. Segera jadikan kita pribadi yang mandiri. Maka menurut Ibrahim bin Adham, kita jadi pribadi yang mandiri. Ibrahim bin Adham ini, saya itu paling suka cerita para wali-wali, karena akan menjadi pelajaran bagi kita, belajar dari kisah orang-orang terkasih. Seperti saya sampaikan kemarin, beliau ini seorang raja yang meninggalkan istananya. Kalau kalian jadi raja, kira-kira milih menjadi seorang raja, hidup nyaman bahagia di istana, atau milih meninggalkan seluruh gemerlap dunia dan menjadi pengembara? Itu yang dilakukan Ibrahim bin Adham. Tapi semua ada pemicunya. Itu yang saya sebut dengan critical moment. Ada peristiwa yang membuat dia itu memilih kilas balik hidupnya. Namanya raja, hidupnya kecukupan, istananya besar, mewah, megah. Akhirnya kesibukannya apa? Hanya berburu, pakai panah, terus dia naik kuda bersama dengan pengawal-pengawalnya gitu, berburu rusa, berburu burung gitu. Nah, tentu udah nyiapkan bekal dari istana, bekal makan siang. Akhirnya begitu sudah capek berburu, di tepi danau yang indah asri gitu, airnya jernih, ada burung berkicau, dia udah buka bekal raja, nikmat, makanannya lengkap gitu. Ada daging, ada buah-buah lengkap gitu. Lagi dia persiapan menikmati makan siang, datanglah seekor burung besar terbang. Langsung makanannya sedang mau dinikmati itu disambar seekor burung. Set, padahal di depan mata dia itu. Nah, kemudian langsung diangkat dengan paruhnya yang kuat. Tuh dilihat terus. Tapi itu menggerakkan dia untuk penasaran. Kok bisa ya burung ini membawa makanan saya terus terbang? Itu terus dia langsung lompat naik kudanya, dikejar burung itu terbang kemana? Dikejar. Begitu terakhir dia naik bukit, dikejarlah ke atas bukit sampai akhirnya dia hinggap di satu dahan. Nah, pas di depan dia tuh dia masih penasaran. Ini burung terdidik ini, suka makan daging. Dia mau dimakan Raja Ibrahim ini kan daging. Kok mau dia makan daging ini? Akhirnya begitu udah mau ditangkap, terbang lagi burungnya, gitu, dikejar. Ternyata dia masuk ke dalam gua kecil sempit, dan burung itu masuk. Nah, begitu burung sudah masuk, Ibrahim bin Adham melihat dari luar, diintip
Dari pintu gua itu ternyata ada keajaiban, keanehan yang dilihat kasat mata. Di dalam gua itu ada seorang laki-laki, tangannya terikat, dan burung itu hinggap di dada laki-laki yang tangannya terikat itu sambil ngambil itu daging yang dicuri tadi dengan paruhnya. Terus disuapkan ke laki-laki itu. Disuapkan ke laki-laki yang terikat itu. Itu terbengong melihat Ibrahim bin Adham. Ini pemandangan apa yang tampak di depan mata saya? Kenapa bisa burung ini kok mencuri makanan saya, tapi ternyata dikasihkan kepada seorang laki-laki terikat tangannya? Itu dengan sabarnya burung itu. Kan kecil-kecil dimakan, dikecil-kecil makan. Begitu akhirnya sampai habis makanan itu, daging itu, kemudian terbang. Nah, begitu burungnya udah terbang, Ibrahim masuk dan dia didapati ada seorang laki-laki yang terikat tangannya itu. Kemudian ditanya, engkau ini siapa? Kenapa kau tanganmu terikat? Dan apa urusannya burung itu bisa ngasih makanan kepada kamu? Maka laki-laki itu mengatakan, aku ini pedagang, pulang dari kerja bawa uang banyak, saya dicegat oleh para perampok, harta saya semua disita, saya dianiaya, dan ini lihat, saya diikat di sini. Untung setiap hari ada burung yang mengirim aku makanan. Bukan hanya ngirim makanan, kalau hanya ditaruh di depan saya nggak bisa makan. Tanganku terikat, dia dihinggap di dadaku, dan dia diambil dikit-dikit daging itu, apa saja, sehingga selama 1 minggu masih bisa bertahan hidup. Itu menyentak kesadaran Ibrahim bin Adham. Kenapa saya tadi capek-capek berburu, sementara orang yang jelas terikat di dalam gua saja Allah kirim burung itu, dan dengan caranya bisa ngasih makanan sampai bertahan 1 minggu. Akhirnya tangannya dilepas, tangan yang terikat itu dilepas oleh Ibrahim bin Adham, dan dia terbebas. Dia terima kasih kamu datang. 2 makhluk yang dikirim Allah, burung selama 1 minggu ngasih saya makanan, dan hari ini Allah sudah kirim salah satu makhluknya untuk melepaskan ikatan. Saya akan pulang, terima kasih banyak. Laki-laki itu pedagang yang dirampok hartanya, yang diikat tangannya di dalam gua, terbebas pulang. Ibrahim bin Adham membebaskan dirinya dari ikatan duniawi. Maka dia pulang, dia bilang sama keluarganya, sama seluruh pegawai di istananya, saya mau pergi mengembara. Semua harta silakan dibagi semua. Hartanya yang banyak itu dibagi-bagi. Prioritaskan orang-orang yang butuh. Jadi kalau ada pembagian pastikan yang nerima ya hanya yang butuh. Jangan kayak hari-hari ini, begitu beratnya kondisi corona begini, orang benar-benar nggak bisa nyari nafkah, keluar rumah aja nggak boleh, ada jam malam. Sementara pemerintah sudah ngasih bantuan langsung tunai 600.000 per bulan. Kalian mau terima? Kalian mau terima? Jangan. Kalian itu jatahnya memberi, bukan meminta. Apalagi orang yang dikasih itu malah tempel rumah miskin, ada mobil di halamannya, masya Allah. Itu orang banyak uang tapi mentalnya mental miskin. Kita memang belum kaya raya, tapi mental kita harus menjadi mental orang kaya. Jangan mau nerima kalau kita tidak merasa berhak, kembalikan. Kalau ada sisa uang di tempat kita, bagi-bagi. Ibrahim bin Adham membebaskan dirinya dari ikatan duniawi. Dia tidak butuh harta. Karena apa? Ada orang di dalam gua seminggu dikirim makanan oleh burung. Siapa yang menggerakkan burung? Allah. Kenapa dia makanannya kalau diambil burung kan santai aja toh. Wong raja masa kehilangan satu kerat daging sampai kepikiran dikejar pakai kuda, naik ke gunung dikejar. Karena semua ini tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada Ibrahim bin Adham, tinggalkan kemewahan dunia, kau tidak pantas menghabiskan waktumu di situ. Kau adalah kekasihku, maka bebaskan dirimu dari dunia. Maka dia berjalan. Maka sampai cerita ini kira-kira begitu. Di atas laut dia sudah terbebas dari ikatan dunia, maka hatinya selalu bergantung sama Allah. Dalam kondisi apapun tidak ada yang membuat dia susah. Amma wa inna masyiddatu al-hajatu ilan nas, yang disebut dengan bencana
adalah kebutuhan manusia. Maka perjalanan Ibrahim bin Adham itulah yang akhirnya banyak ditulis oleh para sejarawan. Setiap dia ketemu orang itu menjadi pelajaran, menjadi hikmah. Sekali waktu itu dia jalan-jalan, karena udah kemalaman, habis sholat Isya, kemudian dia nginep di masjid. Nginep di mana? Kalian pernah nginep di masjid tak? Pernah. Nah, ini nanti 10 malam terakhir. Kalau kondisinya aman, boleh kalian iktikaf di masjid. Habis Isya, Ibrahim bin Adham akhirnya terus mencari tempat pojok masjid gitulah, di belakang dia. Belum lama didatangi imamnya. Imamnya datang marah-marah, ngapain kau di sini? Udah pulang, yang lain udah jamaah udah pulang, kamu pulang sana. Dia bilang, saya ini orang jauh, malam ini saya akan nginep di masjid. Tidak boleh, masjid untuk ibadah bukan untuk nginep. Wah, dimarahi. Semoga pengurus masjid di tempat kita tidak ada yang segalak pengurus masjid di Mekah ini. Ya, kita itu harus baik terhadap orang yang memilih masjid sebagai tempat singgah. Gitu. Akhirnya kan debat itu. Loh kok nggak boleh? Saya tadi kan sholat Isya di sini dan saya besok mau sholat jamaah subuh di sini. Ini rumah nggak ada dekat sini. Saya nggak punya rumah, saya ini musafir. Kenapa saya tidak diperbolehkan tidur di masjid? Tetap imam itu ngeyel. Sebetulnya Ibrahim bin Adham ini punya argumentasi yang kuat bahwa dia sebetulnya berhak tinggal di masjid malam itu nginep. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak mau menerima alasan yang logis masuk akal, yang rasional, tapi lebih mengedepankan kekuasaannya. Apa arti kekuasaan? Itu seolah-olah masjid miliknya. Karena itu dia kalah debat dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dipegang kakinya, diseret keluar. Tuh, dia nggak tahu kalau itu wali besar. Kakinya ditarik, diseret keluar, dilempar. Di luar masjid itu ada Zabbalah. Zabbalah itu tempat sampah. Dibuang dekat tempat sampah itu. Semoga Allah mengampuni imam masjid yang galak itu ya. Tapi kita nggak boleh sakit hati sama orang yang berlaku kasar, tampaknya nggak manusiawi, itu pun nggak boleh sakit hati, karena Ibrahim bin Adham juga tidak sakit hati. Di akhirnya dia malah berterima kasih, dicari imamnya itu. Mana tadi ya Pak Yai, imam masjid yang menyeret saya harus berterima kasih sama dia. Oh, itu. Jadi kalau ada orang berbuat jelek pada kalian meskipun tidak bisa spontan langsung, suatu saat tampaknya kalian harus berterima kasih sama orang yang telah menghinamu, telah melukai hatimu, telah menyinggung perasaanmu. Kenapa? Kalau kau hari ini disinggung, kalian ini kok mondok? Loh, kok kalian milih kuliah di bidang agama ini, mau makan apa? Wah, itu kan menjenguk hati perasaan kita. Dan dengan kata-kata itu menghujam di hati kalian, tersakiti, terus kalian punya dendam positif. Akan aku buktikan bahwa saya mondok saya di sini, bahwa saya kuliah meskipun di bidang agama itu, Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan saya. Kalian bersungguh-sungguh kuliah, kalian bersungguh-sungguh bisnis dan jadi kaya raya. Maka saat itu kalian harus cari mana dulu bapak yang ngomelin saya ya. Saya harus berterima kasih sama dia, ya. Itu. Karena tanpa dia kita tidak terpacu untuk bersungguh-sungguh. Maka begitu dia dilempar ke luar masjid di dekat tempat sampah itu, hanya udah, mana lagi saya harus nginap malam hari ini. Rumah-rumah di zaman dulu kan nggak sepadat ini, jadi nggak ada perkampungan. Akhirnya dia berjalan dan akhirnya dia menemukan ada api menyala. Oh, ternyata itu dapur. Ada dapur, kayak dapur besar. Ternyata di situ ada seorang laki-laki yang sedang masak. Jadi karena di sampingnya ada warung. Warungnya tutup udah malam, tapi ada orang yang sibuk masak. Maka ditanya, disapa lah orang yang sedang masak itu. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Malah dia tengok kanan, kemudian tengok kiri. Yang nyapa dia, yang baca salam di depan matanya. Maka diulangi lagi, Assalamualaikum Pak. Tengok kanan, tengok kiri. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Harusnya kan dia membalas salam orang di depannya. Ibrahim bin Adham di depannya, dia enggak membalas salam, malah tengok kanan tengok kiri.
Ya sudah ditengok aja, dilihat kegiatannya apa, makanannya banyak, masak nasi yang banyak karena untuk besok paginya kan buka warung besar gitu. Begitu udah selesai beres-beres, kemudian dia baru selesai tengok ke depan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ibrahim bin Adham, Bapak ini kok aneh, kan saya baca salamnya udah dari tadi Pak, Bapak nggak balas-balas salam saya, malah sibuk tengok kanan tengok kiri, kenapa Pak gitu. Ya kan saya udah balas salam kamu, karena balas salam hukumnya wajib, cuma sedikit saya tunda. Saya ini pegawai, saya ini dibayar untuk bekerja, maka saya tidak mau fokus kegiatan kesibukan saya berpaling dari hal di luar tugas saya. Hebat gak orang itu? Tapi jangan terlalu ekstrem begitu. Habis ini kalian kalau ngerjain tugas ada orang bilang salam, kalian nggak mau tengok-tengok. Tapi ini kisah nyata. Di bagian salam nggak. Tapi Bapak waktu saya katakan assalamualaikum, Bapak malah tengok kanan, tengok kiri, kenapa? Saya tidak tahu. Kira-kira nanti malaikat maut. Siapa namanya? Malaikat maut siapa namanya? Nah, iya, jangan sering-sering sebut nama dia. Sering-sering sebut nama malaikat Mikael supaya rezekinya kita berlimpah. Kalau malaikat tadi nggak usah disebut, saatnya datang juga. Saya nggak tahu malaikat maut itu kalau datang dia kira-kira datang dari kanan atau dari kiri. Jadi saya selalu harus waspada. Sewaktu-waktu dia datang bisa jadi dari kanan, bisa dari kiri. Tak tengok kanan kiri, ya nggak ada malaikat. Itu. Oh gitu. Ya maaflah kalau saya mengganggu. Bapak kerja udah berapa lama? Saya kerja di sini udah 20 tahun. Wah, lama sekali. Sehari digaji berapa? Wah, terus pekerja keras itu, tukang masak di restoran itu jawab, sehari saya dibayar 1 dirham ditambah 1/6 dirham. 1 dirham plus 1/6 dirham. Nah, yang 1/6 dirham itu untuk kebutuhan saya sehari-hari. Yang 1 dirham itu jatah nafkah keponakan saya sana. Istri saya udah meninggal 20 tahun yang lalu. Anak saya udah meninggal, tapi saya punya tanggungan keponakan saya, dan karena itu saya bagi gaji harian saya 1 dirham plus 1/6 dirham. 1/6 untuk diriku, yang 1 dirham untuk keponakan. Banyak kali keponakan Bapak. Iya. Itu ini ya anak saudara ya? Iya, saudara seagama. Ikhwan fillah, ikhwan fiddin. Artinya itu bukan siapa-siapa dia, bukan anak saudaranya, tapi dia menyebut keponakan dan jatahnya lebih banyak. 1 dirham untuk keponakannya yang bukan saudara, bukan family, bukan saudara, bukan anak saudaranya, dan dia mencukupkan hanya dengan 1/6 dirham. Maka tambah respect Ibrahim bin Adham nih. Wah, berarti orang di depannya ini orang istimewa dia. Pertama, dia begitu amanah. Karena dia ini seorang pegawai, dia tidak mau terganggu dengan hal di luar pekerjaannya. Karena itu bagi orang tersebut disebut berkhianat. Dan kita juga harus ambil pelajaran ini. Kalau kita dikasih tugas, apalagi digaji oleh kalau karyawan digaji oleh majikan, kalau pegawai dibayar oleh perusahaan atau PNS digaji oleh negara, harus fokus di pekerjaannya. Jangan hanya jam 8 fingerprint, nanti jam 4 datang lagi, antara jam 8 sampai jam 4 nggak tahu kemana. Ini berkhianat, dan harta yang kita terima nanti tidak berkah. Belajarlah sama orang yang sibuk menyiapkan masakan dan dia tidak mau kegiatannya berpaling dari orang lain. Udah begitu dia selalu mawas diri, ngerti bahwa sewaktu-waktu malaikat maut akan datang, bisa jadi dari arah kanan, bisa jadi dari arah kiri, maka dia tengok kanan, tengok kiri, dan itu yang lebih menggetarkan jiwa kita. Lu gajinya itu taruhlah hanya sedikit gitu, tapi 1 dirham per 1/6 dia mencukupkan dengan hanya 1/6 dirham, yang 1 dirham untuk orang lain. Jadi orang ini boleh miskin, tidak punya istri, tidak punya anak, tapi sudah bisa menjadi orang tua asuh. Keren enggak? Keren banget itu orang tua asuh. Jadi untuk menjadi orang baik tidak harus nunggu kaya.
Untuk jadi orang dermawan, suka berbagi, tidak harus menunggu harta berlimpah. Kalau mentalnya kaya kayak orang begini nih, gitu. Maka akhirnya kepada orang ini ditanyalah, ngobrol aja itu. Daripada pergi kemana nggak tahu tempat tidurnya. Ibu Adam sempat tanya begini, lama juga ya Bapak kerja di sini 20 tahun? Iya. Apa keinginan cita-cita tertinggi Bapak? Tapi itu kadang-kadang pertanyaan yang tidak terlalu sopan ya. Jangan selalu menanyakan pertanyaan yang begitu pada orang kampung. Tapi Ibrahim bin Adham memang begitu. Apa keinginan tertinggi Bapak sebelum mati? Wow, gitu. Udah tahu kerjaannya hanya masak aja ditanya begitu. Dan di luar dugaan dia itu begini. Selama 20 tahun selalu saya bermunajat kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu dengan kekasihku. Hah? Bapak punya wanita simpanan? Kan dia menyebut kekasih. Katanya istrinya udah mati, anaknya udah mati, tinggal memelihara beberapa keponakannya, ternyata bukan siapa-siapanya. Hari ini dia berdoa terus selama 20 tahun, ya Allah jangan kau cabut nyawaku sebelum aku ketemu kekasihku. Siapa kekasih Bapak? Rahasia. Kenapa bisa Bapak begitu? Bapak udah ketemu? Belum. Loh, punya kekasih belum ketemu, aneh lagi nih. Apa kehebatan kekasih Bapak itu? Saya ini kan kerja berat Pak. Kadang-kadang saya juga capek. Saya mengeluh, ya Allah kerja kok sampai capek berat begini. Tapi seketika rasa capek atau mengeluh saya itu hilang begitu saya ingat kekasihku. Wah keren sekali kekasih Bapak itu. Iyalah kekasih saya itu gimana? Kalau saya kan dari kecil udah berat, kerja berat. Dari kecil udah miskin biasa. Nah dia kekasih saya ini orangnya itu keren banget. Tampan, rupawan, raja, istananya besar, hartanya tak terhitung, tapi ditinggalkan seluruh harta kekayaannya. Istana yang megah dan mewah itu dibagi-bagi hartanya. Dia memilih menjadi seorang pejalan spiritual salik. Maka kalau ingat kekasih saya itu udah tidak pantas saya itu mengeluh. Wong dari kecil udah berat, udah susah kan biasa. Nah dia raja meninggalkan istananya. Udah agak nyambung dikit ini Ibrahim. Siapa sih nama kasih Pak? Rahasia itu namanya kekasih. Rahasia biar aku pendam rasa rindu dan cinta di hatiku saja. Bapak udah ketemu? Belum pernah ketemu kekasih, tapi Bapak begitu mengidolakan dia. Itulah doa saya, Allah jangan kau cabut nyawaku sebelum aku ketemu kekasihku. Pak, tolong sebutkan Pak, saya penasaran banget sih. Siapa sih kekasih Bapak? Siapa tahu saya bisa membantu. Kamu bisa apa? Orang dia itu pergi kemana-mana nggak tahu rimbanya. Berkelana, ada yang berjalan melintasi rimba, hutan, belantara, padang Sahara, kadang-kadang naik perahu jauh gitu. Pak, kasih bocoran Pak, cluenya Pak. Penasaran banget ini Ibrahim bin Adham. Segitunya orang bisa memendam rasa rindu dan respek hormat tanpa pernah ketemu. Gitu. Sampai cita-cita tertingginya adalah ketemu dengan kekasihnya. Pak, please deh Pak, sebutin siapa namanya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya. Siapa nama kekasihmu itu? Yang sehingga kau berdoa kepada Allah, jangan kau cabut nyawaku sampai aku ketemu dengan kekasihku. Namanya Ibrahim bin Adham. Hah? Ibrahim bin Adham? Kenapa? Gitu. Loh Bapak kenal dia? Enggak, saya belum kenal. Karena itulah saya pengen ketemu. Pokoknya saya ingin melihat wajahnya. Begitu aku ketemu dia, aku cium tangan, aku peluk dia. Itu Pak, aku ini Ibrahim bin Adham. Tambah kaget lagi, dia melompat itu, terus dicium tangannya, dipeluk. Pak Ibrahim, ya Allah, maaf ya, aku tadi gak sopan sama kamu, kau salam berkali-kali, kamu biarkan. Kalau tahu begitu, udah aku tinggalkan seluruh kesibukan saya. Diperut sampai gak bisa napas Ibrahim bin Adham. Kalau ketemu pacar kan begitu, udah boleh pacaran. Ya. Ingat tausiah cinta. Ya, halalkan atau tinggalkan. Ya. Jadi kekasih itu bukan
pacar. Kekasih itu orang yang dikasih Allah maka kita mengasihinya, gitu loh. Maka dipeluk, diciumi tangannya itu, terima kasih Pak. Ya Allah, Bapak yang membuat aku selalu terus semangat dalam bekerja. Enggak pantas aku mengeluh, Pak. Bapak ini orang sungguh luar biasa kaya raya, tapi tidak ada beban apapun. Kau tinggalkan kerajaanmu, kau telah terbebas dari ikatan duniawi. Itu dipeluk, habis itu terus, Pak, boleh nggak minta tolong? Apa? Saya mau bersandar sebentar. Nah, dia keluar dari warungnya, di situ ada batu besar. Akhirnya tukang masak itu bersandar dan dia minta tolong sekali lagi, Pak Ibrahim, wali besar yang disayangi Allah, tak tolong letakkan kepalaku di atas batu besar ini. Atas permintaan tukang masak itu akhirnya diletakkanlah kepala pedagang. Dan begitu terus dia bermunajat, ya Allah, aku telah berdoa selama 20 tahun dan malam ini malam yang begitu indah. Aku telah kutemukan dengan kekasih hatiku, maka silahkan kau cabut nyawaku. Terus mati. Jadi meninggalnya dalam kondisi yang indah, ketemu dengan kekasih, yaitu wali besar Ibrahim bin Adham. Inilah kisah-kisah para aulia itu yang indah. Kalau kalian ingin membaca lebih detail, bisa dibaca di kitab Jami' Karamatul Aulia. Itu ditulis Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ada di jilid 2 halaman 310. Jadi indah mempelajari wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Karena itulah kenapa Imam Ghazali harus berkali-kali menulis Ibrahim bin Adham di depan, ditulis di bawah, ditulis lagi Ibrahim, karena layak kisah hidupnya menjadi inspirasi. Semoga hidup kita juga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi generasi setelah kita. Wa qala Ayyub, berkatalah Ayyub, qala li Qulabah, qala berkata li kepadaku Qulabah, Imam Qulabah. Berarti ini ulama-ulama yang hidup satu masa, satu zaman. Apa kata Qulabah kepada Imam Ayyub? Ilyam as-suqa fa innal ghina minal afiyati. Yani al-ghina anin nas. Pesan atau kata Qulabah kepada Imam Ayyub ada iljam, senantiasalah kau berada, menetapi as-suqa di pasar. Tinggallah di pasar, sering-seringlah pergi ke pasar. Lu yang cerita kayak gini, yang ngasih pesan ini ulama besar, ya. Kalau nggak ulama besar ya bisa kalian bully. Oh, orang nggak mau pergi ke masjid malah sibuk ke pasar. Karena itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kalau nggak setuju ya nggak setuju saja sama Imam Ghazali. Kenapa imam-imam seperti ini kok ditulis? Ya. Karena ini sekali lagi ini beratnya kalau kita udah terlanjur punya kesalahan dalam pemikiran. Itu kalau ada masukan sehebat apapun kita mudah menolaknya. Meskipun ditulis oleh seorang imam besar. Qala li Qulabah iljam isuk, iljam netepono sira asuko ing pasar. Wa innal ghina monggo sak temene sugih, fa innal ghina karena sungguhnya kekayaan itu minal afiyati bagian dari kesehatan. Pokoknya nek sugih insyaallah awake sehat wal afiyat ya. Karena wal afiyat, sehat wal afiyat. Sehat fisik dan mental. Kalau kaya, yakni sing dimaksud sugih itu al-ghina anin nas, sugih sampai ra butuh manusa. Itu menjadikan diri kita sehat fisik mental, tidak merasa tertekan, tidak merasa dalam di bawah orang lain. Inilah pesan-pesan para ulama hebat, wali-wali kekasih Allah yang diabadikan, ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Semua menguatkan kita bahwa berbisnis, mencari rezeki, mencari nafkah, maisha itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dan punya kontribusi di dalam agama. Semoga kita terus dibimbing Allah menjadi pribadi-pribadi yang baik, akhlaknya baik, dan dibimbing Allah menjadi orang-orang yang sukses, kaya dan dermawan. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan sesi tanya jawab.